Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Azhari, Lorem Ipsum JavaScript and PHP MySQL. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan coba memberikan sebuah review, yaitu aplikasi absensi seperti ini. Ini adalah aplikasi absensi menggunakan website, yaitu dibuat menggunakan CodeIgniter 4. Nah, di aplikasi ini saya menyebutnya aplikasi ya. Nah, di aplikasi ini itu terdapat dua role ya. Yang pertama itu ada role-nya adalah admin. Itu dia bisa mengelola seluruh data ya, mulai dari data pengguna, terus master data, misal data bidang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga role pegawai. Nah, role pegawai itu dia cuma bisa mengelola absensi, dia bisa absen dan juga dia bisa mengelola profilnya. Hanya itu. Nah, kemudian kita coba login menggunakan admin. Untuk login menjadi admin itu saya coba admin gmail.com. Untuk password buat kalian yang mau coba ya, ini biar nggak rame yang make gitu, kalian yang serius aja langsung chat di WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi video ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke halaman dashboard admin ya. Nah, di sini itu menampilkan ada logo. Logo ini nanti bisa diubah ya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kemudian di sini ada nama. Namanya ini adalah aplikasi absensi Desa Pulau Sari. Ini juga bisa diubah. Kemudian ada tulisan welcome admin. Kemudian di sini menampilkan jumlah pengguna yang ada di aplikasi ini itu ada 13. Absen untuk hari ini itu ada 17. Kemudian untuk verifikasi WFH ya, work from home itu ada 2. Kemudian ini menampilkan tanggal hari ini. Kemudian di sini juga ada pengguna ya. Di sini juga bisa kita edit. Yang absen hari ini juga bisa. Di sini ada ya yang absen, hadir, salah absen misalkan. Nah, salah absen ini artinya ketika waktu yang sudah ditentukan untuk absen itu melebihi batas. Jadi sehingga statusnya di sini adalah salah absen. Nah, kemudian di menu ini ada presensi. Nah, di presensi ini disinilah tempat kita untuk absen. Di sini ada tombol. Tombol ini menandakan ada beberapa penanda. Contohnya hijau. Hijau ini artinya dia itu udah pernah absen atau sudah selesai melakukan absen dalam waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada warna merah. Warna merah ini itu artinya jam ya, ini kan sudah jam 1, berarti dia sudah melewati batas. Jadi absennya ini udah nggak bisa. Kita sebenarnya bisa klik, tapi nanti ya ketika dilihat itu tulisannya absen salah seperti yang di awal tadi. Jika saya klik, nah dia langsung absen. Ini ya untuk absen, nanti saya bahas. Nah, kemudian ada verifikasi data absensi. Nah, di halaman verifikasi data absensi ini hanya berlaku untuk yang WFH ya, atau yang work from home. Jadi ini untuk diverifikasi yang menggunakan lokasi dan juga kamera ya. Nanti kita coba. Oke. Nah, di sini ada data presensi. Nah, data presensi ini adalah data orang yang sudah absen ya. Data pegawai yang sudah melakukan absensi. Ya, ada yang dari WFO, ada juga yang dari WPH. Nah, ini apa bedanya? WPO itu adalah work from office ya, artinya bekerja di area kantor. Kalau ini itu bekerja di luar kantor ya, baik di rumah atau dimanapun. Nah, di sini ada bisa difilter untuk menampilkan yang absen hanya hari ini aja. Kalau ini kita bisa pilih absen untuk bulan ini. Nah, oke. Nah, kemudian ada jadwal kerja. Nah, pada halaman ini itu kita akan memfilter. Misalkan ini adalah hari Senin. Kemudian jadwal masuk kantor itu dari Senin sampai Jumat. Jadi kita aktifin aja Senin sampai Jumat gitu. Misalkan kalau Sabtu mau masuk ya silakan diaktifin. Nah, kalau misalkan ini kita nggak aktifin, anggap saja libur ya di hari Selasa ini, nanti ketika presensi itu tidak akan muncul.
nanti di sini tulisannya ada tidak dapat absen karena hari ini. Nah, gitu dia. Oke ya, ini untuk settingan, tapi ini udah biasanya kan Senin sampai Jumat. Kemudian ada jadwal libur. Nah, ini sama seperti yang tadi, tapi ini lebih terjadwal. Misalkan di sini kita ada libur, misalkan tanggal 1 Januari 2023. Misalkan hari libur, ini namanya ya tahun baru misalkan. Kemudian tanggalnya itu kita masukin misalkan tanggal 1 2023. Jadi di tahun baru itu libur. Nah, kita simpan di sini. Nah, ini tahun baru ya. Oh ya, ini udah ada ya, yang ada orang yang udah nambahin. Kita hapus dulu. Nah, kita tambahin nih. Nanti ketika melakukan presensi, ketika harinya itu udah sampai ya, di sini itu nggak akan muncul lagi. Nah, kita coba ya. Ini tanggal 16. Tanggal 16 kita cobain. Di sini tanggal 16. Kita coba percobaan. Simpan. Nah, hari ini ya kan. Kita coba lihat di presensi ya. Nah, di sini sudah ada nih tulisannya hari libur. Nah, ini keterangan yang kita tulis tadi di sini, yaitu percobaan. Ini bisa diganti misalkan hari raya misalkan gitu. Oke, kita hapus ya. Di sini juga bisa melakukan edit ya untuk namanya. Kemudian kita lanjut ke menu pengguna. Nah, di menu pengguna ini itu semua data ya, data pegawai akan ditampilkan di sini. Ada Dani, Rudy, admin, Egi, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mengedit ya. Di sini ada edit dan juga delete ya, atau menghapus. Misalkan kita mau edit nih, kita ubah namanya menjadi Dani. Misalkan dia udah naik pangkat ya, atau setelah lulus kuliah ya, pangkatnya jadi apa misalkan, jadi SE. Oke, nah seperti itu ya. Ini juga ada datanya bisa diubah. Nah, kemudian di sini tuh ada email dan password. Nah, email dan password ini itu digunakan untuk pegawai nanti login ya. Untuk login, data dia login nih. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan pengguna baru di sini. Kita klik lalu tambahkan nama, jabatan, NIP, email, password. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi ini ibaratkan seperti alert ya, atau pemberitahuan kepada admin. Nah, seperti ini ada admin melakukan absen masuk, misalkan absen WFH dan lain sebagainya. Nah, ini kan belum dibaca. Kita klik ini, maka statusnya sudah dibaca. Dan untuk ini kan hanya ditampilkan 10 ya, 10 data. Tapi di sini ada page-nya. Jadi bisa kita atur. Kemudian untuk menampilkan semuanya bisa kita lihat di sini, kita filter jadi 100. Jadi datanya akan tampil per 100 data. Oke, kita lanjut ke ekspor laporan. Nah, di menu ekspor laporan ini itu akan merangkum semua data ya. Berdasarkan misalkan kita akan mencari di bulan ini, maka data yang ada di bulan ini akan ditampilkan seperti ini. Nah, kita juga bisa mencari ya, misalkan kita mau cari apa di sini. Misalkan NIP-nya misalkan 1, 2, 3. Nah, akan difilter seperti ini. Oke. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk Excel, biasanya kan laporan itu kan bentuknya Excel ya, nggak data seperti ini. Nah, caranya kita klik aja yang ini, export to Excel. Kita tunggu, kemudian kita klik save. Di sini kalau mau ubah namanya silakan diubah. Oke, nah sudah masuk. Kita klik ya, kita buka Excel-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah ada judul ya, laporan absensi. Kemudian di sini sudah ada data yang sama seperti yang ditampilkan di sini. Di sini ada NIP, nama, jabatan, golongan, kemudian ada M, I, SA, alpha, sakit, izin gitu kan. Ada yang nggak masuk. Nah, ini dalam bentuk Excel ya. Ini udah diekspor menjadi Excel. Nah, kemudian di sini ada akun saya.
Nah, di menu akun saya itu menu yang terkait dengan akun yang tadi login. Misalkan di sini ada nama admin, terus jabatannya sebagai camat, role-nya sebagai admin, ID user, email, NIP dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mengganti passwordnya ya. Misalkan mau diganti ini password yang sekarang ya. Kemudian saya akan ganti ya. Habis video ini akan saya ganti supaya kalian kalau mau coba langsung lewat chat aja gitu ya. Yang serius mau melihat demo dari aplikasi ini. Oke. Nah, kemudian ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada 5 submenu ya. Di sini ada pengaturan website di mana kita bisa mengganti namanya, misalkan Desa Tangaran. Nah, kemudian ada konfirmasi jika pegawai baru yang mendaftar. Nah, ini misalkan ketika ada pegawai baru yang mendaftar, dia harus dikonfirmasi oleh admin terlebih dahulu. Maka misalkan seperti ini, saya konfirmasi ya. Saya akan buka di browser lain. Saya akan anggap ini pegawai baru ya. Kalau yang kita setting tadi di pengaturan itu menggunakan konfirmasi. Ini ya, konfirmasi. Nah, ketika ada pegawai baru yang mendaftar, misalkan nama Pak Yanto misalkan. Pak Yanto ya, NIP-nya, emailnya Yanto, kemudian passwordnya Yanto 123, jabatannya misalkan Pak Yanto jadi camat, jangan camat lah, jadi pembersih, administrasi pemerintah ya ini. Kemudian golongannya dan kita submit ya. Ini Yanto, passwordnya apa tadi? Yanto 123. Oke, kita submit. Nah, berhasil mendaftar, tapi ketika saya login ya, ini Yanto, saya klik submit. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena admin tadi menyetingnya perlu konfirmasi terlebih dahulu. Jadi si admin ini harus mengkonfirmasi user yang baru login ini. Nah, statusnya ini kan ada nih tidak aktif, berarti akunnya ini belum aktif. Nah, gitu. Kita ubah dulu. Kemudian di statusnya kita aktifkan simpan. Nah, baru yang tadi Pak Yanto ini baru bisa login. Login seperti itu. Nah, bisa kan? Ini selamat datang pegawai. Nah, kalau nggak mau ribet tanpa konfirmasi, silakan di-setting di bagian ini, yaitu tidak perlu konfirmasi. Jadi bisa langsung login gitu. Statusnya langsung berubah. Nah, kemudian di sini ada data jabatan. Nah, data jabatan ini itu data untuk ya menambahkan nanti pegawai. Itu datanya, misalkan saya akan menambahkan data pegawai ya. Di sini ada kepala seksi. Di sini dia datanya. Nih. Mana ya? Nih. Data jabatan, ada kepala seksi pemerintahan. Itu datanya. Jadi settingan yang data yang ditampilkan dari select tadi itu di sini. Ada juga golongan, jam kerja dan network. Nah, jam kerja ini yang 3 ini ada jam masuk, absen siang dan jam pulang. Itu bisa disetting. Misalkan jam masuknya adalah jam 7.30 sampai jam 8.30. Jadi ini tuh misalkan ini ya. Ini jam 1.13. Berarti udah masuk di mana dia? Udah masuk di sini ya harusnya. Ini kita ubah ya menjadi jam, misalkan supaya dia masuk. Nah, ini kan udah masuk nih. Ini jam 3:15. Di sini jam pulangnya jam 3:15 sampai jam tengah malam ya. Ini misal. Nah, lalu si ini mau absen. Si siapa sih namanya? Pak Yanto. Nah, Pak Yanto kalau waktunya udah tepat ya. Ini kan jam pulangnya, maka di sini tombolnya itu berubah menjadi warna biru. Artinya udah tepat gitu. Udah bisa absen dengan sempurna. Kalau merah itu jam masuknya udah telat. Kita bisa absen. Nah, absen di luar jam. Apakah ingin tetap absen? Kita bisa tetap absen, tapi ya di statusnya nanti itu akan berubah jadi salah absen ya, atau absennya berantakan lah gitu. Nah, yang sempurna adalah absennya itu yang berwarna biru seperti ini. Kita klik maka akan melakukan absen nanti ya. Nah, di sini kan ini
saya login menggunakan data pegawai ya. Perbedaannya kalau data pegawai itu cuma ada 4 menu di sini. Kalau yang loginnya admin itu ada banyak menu ya. Nah, kita akan mengelola pegawainya dulu. Kalau pegawainya itu melakukan absen ya, ini ada 2 kategori, ada yang WFO dan ada yang WFH ya. Kita coba yang work from office terlebih dahulu atau absen melalui kantor ya. Jadi aplikasi yang saya buat ini kalau dia menggunakan WFO absennya dari kantor, itu wifi-nya atau orang yang menggunakan aplikasi ini harus terhubung di jaringan yang sama ya. Misalkan di wifi kantor alamat IP-nya 19000 misalkan. Maka seluruh pegawai itu wajib sebelum absen ya menghubungkan ke wifi yang sama dengan aplikasi ini gitu. Itu biar sukses. Nah, kita coba ya absen melalui ini work from office atau dari kantor, maka dia akan menggunakan alamat IP kantor. Nah, ini dia. Ini ya. Oke, ini berarti kita coba lihat dulu ya di settingan adminnya ini bagian network. Ini adalah yang login admin. Karena ini dalam satu jaringan yang sama ya. Kita coba lihat IP-nya 30 ya, kita masukin di sini. Ini bebas, opsional ya. Cuman satu yang wajib. Nah, seperti ini. Ini adalah alamat IP 3430 ya. IP kantornya. Nih. Kemudian si pegawai itu mempunyai IP yang sama. Kenapa? Karena ini satu jaringan. Kalau mau coba silakan ganti ke jaringan yang lain yang berbeda, itu pasti nggak bisa. Contoh di alaman di IP kantor itu saya ganti menjadi 31, kan berbeda nih sama IP yang pegawai gitu kan. Nah, ketika pegawai login nih ya, IP-nya sudah, saya klik mulai absen. Nah, nggak bisa nih, absensi gagal karena IP bukan alamat kantor. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Ini saya ganti ya, ini IP kantor, jadi pasti dia akan sama. Oke, kita coba ulang lagi ya, absen dari kantor. Kita klik mulai absen. Nah, berhasil. Kalau dia absensi sudah berhasil, maka tulisan yang ada di button ini berubah menjadi warna hijau. Dan ini sudah tidak bisa diklik lagi ya. Nih. Oke. Nah, di sini sudah ada datanya absensi. Ini untuk keterangan ya, misalkan mau izin atau ada panggilan keluar gitu kan. Ada dari dinas luar maksudnya. Nah, ini ada alasan izin bertugas, izin dinas, izin sakit, nggak ada kan. Ada cuti gitu kan. Bisa kita pilih. Kemudian ini data presensi, data yang habis kita presensi tadi. Nah, ini ada tanggalnya. Kemudian absen pulang, untuk absen masuk dan absen siang itu kosong ya. Nggak tahu mau kemana dia, alpha kali. Nah, selanjutnya di sini ada data presensi. Oke, merekam ya. Di sini ada data presensi, data kita tadi yang absen ya, untuk hari ini, untuk bulan ini. Jadi ditampilkan dalam bentuk ini ya. Berarti kalau dia 30 hari masuk terus, maka datanya di sini akan tampil 30 data ya, seperti itu. Nah, kemudian sama seperti tadi, di sini ada akun saya. Di sini kita bisa mengubah profil ya. Pak Yanto ini harus ada fotonya ya. Pak Yanto itu gambarnya ini aja lah, Pak Yanto ya. Kita simpan. Oke, berhasil menyimpan Pak Yanto. Nah, oke, mungkin itu ya untuk penjelasan aplikasi website ini, aplikasi absensi berbasis website yang dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter 4. Buat kawan-kawan ya yang mau memiliki aplikasi ini ya untuk pembelajaran atau untuk dijual kembali atau ya untuk tugas akhir yang melihat video ini, silakan langsung kontak melalui WhatsApp yang tertera di dalam deskripsi video ini. Oke, lorem ipsum JavaScript PHP MySQL. Jangan lupa subscribe and like. Oke, thank you.